Ini adalah benar-benar rematch. Iya, fair. Karena sama persis. Betul, tapi ini terbentuk pola loh kalau diperhatikan Sansko ya. Iya. Dan ini bukan cuma sekali 2 kali loh. Kita berapa kali nonton PMPL. Di hari yang sama, itu bisa ada berapa game circle yang sama juga. Ya, ini yang... Apakah ini tanda-tanda bahwa circle ini bisa dibaca? Wow, ini menjadi sesuatu yang menarik juga karena lagi-lagi bermain PUBG Mobile, kalau kita udah main berulang kali, mungkin pembacaan kita bisa ngambil tempat ini, kita bisa ngambil batu ini, hal-hal tersebut lah yang menjadi keuntungan kalau kita sudah melakoni berbagai match dalam PUBG Mobile. Betul, ini waktu yang tepat buat para coach online sekarang mulai menganalisa, nggak komentar doang. Ya, itu dia. Pastinya analisa-analisa tersebut lebih dibutuhkan ya Bang Flo. Betul. Untuk kemajuan dari scene kompetitif PUBG Mobile Indonesia. Dan kita melihat Box serta Bigetron. Di match sebelumnya mereka bertemu, kali ini nampaknya tidak ada pertemuan yang terjadi, hanya berdekatan saja. Betul, tapi terlihat dari tim Box lebih niat memotongin tim BTR. Sehingga BTR sekarang harus bertemu sekarang dengan seorang Break MVP yang mulai terpantau dekat dengan area ataupun pemain dari tim BTR. Tampaknya terus dikejar dengan baginya dari Break, memberikan info juga para teman-temannya bahwa BTR depan gua, kejar sekarang. Dan terlihat 2 player dari tim Box menyusul seorang Break dengan kendaraan mereka mengejar tim BTR. 2 player yang sedang coba untuk pindah ke arah farm. Break MVP yang sempat menjadi MVP di final PMWL East saat Bigetron waktu itu bermain di sana juga. Dan kali ini Break bersama dengan pemain-pemain Box akan mengincar Red Alliance yang juga ternyata masih ada jarak di antara mereka sehingga belum ada inisiasi yang dilakukan oleh kedua tim. Wah, ini dari Box ini niat banget ya untuk ngejarin tim BTR. Kayaknya yang Box pengen lakuin adalah batasin pergerakan BTR, jangan kasih looting ke arah farm. Halangin mereka ke farm. Sehingga mereka lootingnya minim, lalu mereka bisa perangin. Tapi sekarang itu dari BTR, tampaknya nyampe ke farm. Tapi lihat, deket dengan BTR, udah ada info-info juga dari tim Box bahwa BTR masuk ke rumah ini, tandain semua. Dan ini mungkin akan ada sedikit split yang dilakukan benar. Ini yang gue bilang nih, dikejar sampai ke arah rumah. Kita bakal ada punya main Box yang lumayan low. Spray dengan M16 dapetin 1. Trading juga terjadi oleh tim BTR, dimana 1-for-1 knock sedang terjadi. 3 dalam posisi knockout, tapi BTR terpisah cukup jauh kali ini. Kita melihat nampaknya Cosmo juga terjadi dengan usinya 1 main tumbang, namun ada sebuah sport spray yang dilakukan lagi. Dan ini dia MCT juga digunakan, namun harus tumbang lagi pemain-pemain dari Bigetron. Tersisa setidaknya berarti 1 pemain dari Bigetron yang masih berada di area luar, di compound yang berbeda. Menyisakan 1 pemain terakhir, yaitu Yuhai. Betul sekali Yuhai yang masih bisa nembak. Kali ini spray juga kembali dilakukan menuju ke arah pemain-pemain Box, namun terjepit 1 pemain terakhir, last man standing dari Red Alliance. Betul, tampaknya dari tim BTR dipotong pergerakan mereka, ingin dibatasi tempat looting mereka, dan BTR dipulangkan di posisi ke-16, dipotong habis-habisan oleh tim Box. Box Gaming benar-benar niat untuk mematikan BTR di awal permainan. Dan juga ada sebuah taunting yang terjadi, dan lagi-lagi ingat ini mungkin saja sebuah gertakan untuk menuju ke turnamen yang lebih tinggi lagi. Karena 2 tim ini nantinya akan berlaga di PMPLC harusnya. Betul, tapi jujur ya, terlepas dari ya mungkin niat banget ya matiin BTR di awal-awal, tapi menurut gua apa yang Box lakuin itu cerdas banget. Menurut gua itu kelemahannya split. Ketika ada tim yang split, kelemahannya adalah mereka nggak menyatu dengan 4 player mereka, yang berarti sangat rentan untuk ditabrak seperti itu. Itu yang Box lakuin. Mereka ngintain tim BTR, ini kemana aja playernya. Ketika mereka tabrak, dia nginfo ke 4 player yang lainnya, ke 3 player lainnya, yuk tabrak rumah ini. Mereka cuma berdua, dapetin 2. Itu udah untung banget di awal-awal. Plus juga kalau BTR tinggal 2, nggak mungkin dong dia looting di farm, pasti mundur. Farm buat mereka lootnya. Itulah yang terjadi teman-teman semuanya, antara Bigetron Red Alliance dari Indonesia berhadapan dengan Box tadi dari Vietnam. Ada sebuah tabrakan yang terjadi membuat Yuhai pemain terakhir pun tidak bisa melakukan banyak hal karena dia sendirian saja. Kita melihat juga rumah yang ditempati oleh 2 pemain dari Bigetron Red Alliance tadi. Sebenarnya Bigetron sempat mendapatkan 2 pemain dari Box, namun itu tidaklah cukup karena 2 melawan 4 atau 3 lawan 4 tadi. 1 yang di luar, 2 yang di dalam compound, yang di luar juga knock, yang di dalam compound dua-duanya knock, sehingga ya itu dia. Box pun dengan mudah membuat Bigetron dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-16. Iya, sebenarnya suka tidak suka di outplay sih hitungannya. Itu di outplay, dan mungkin ini juga catatan untuk BTR, apalagi nanti masuki kancah saya ya. Itu mungkin bisa terjadi lagi, dan ya namanya udah terjadi sekali, tim-tim lain juga pasti ada take note gitu kayak,
bisa digini nih tim-tim lain. Gak cuma BTR ya, terlepas dari BTR, tim-tim lain kalau scrapping bisa kita gini. Tinggal menunggu siapa yang bisa memanfaatkan area ini dengan sebaik mungkin. Karena banyak obstacle yang bisa dimanfaatkan. Iya, kita bakal tunjuk kita pakai dari seorang mid laner masih menjaga area mereka. Tapi Nox tertangkap oleh tim TA dan menumbangkan satu playernya kali ini. BFD dalam posisi yang cukup terjepit karena kiri karena ada lawan yang terus mengincar mereka kali ini. Dari V-Gaming ternyata berada di dalam sebuah kendaraan, gak ketahuan oleh TA dan akhirnya pun ketahuan karena tadi saya melihat dulu, ini kayaknya beda tim, ternyata benar beda tim. Di dalam kendaraan gak ketahuan dan beberapa kali hal tersebut terjadi ternyata. Betul, kita bakal lihat kayaknya juga dari tim Talent All Star masih menjaga area mereka, masih coba untuk membuka vision lebih jauh lagi. BFD masih utuh dengan 4 player mereka, AE3, DX3 dan juga TA ada 4. Tapi TA dengan keunggulan compound, kurasa ini tim yang paling unggul sebentar waktu ini sih. Dengan jumlah anggota lengkap, dengan posisi yang begitu enak, split ke 4 angle berbeda, punya rumah jamur, punya rumah juga, punya lower ground. Sekarang tinggal nyayur ke arah tim-tim lain. Sedangkan BFD mau nggak mau harus menerobos pertahanan dari tim DX untuk masuk ke arah zona. Ya inilah yang saya katakan tadi, tinggal menunggu siapakah tim yang bisa memanfaatkan obstacle yang berada di area ini karena banyak sekali gundukan yang ada di sini, banyak juga ada sebuah perkayuan yang bisa dimanfaatkan, banyak batu juga yang bisa dimanfaatkan dan itu yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain dari Talent All Star berkaitan dengan alter ego berada di area tersebut yang bahkan juga dilakukan. Ada sebuah bakaran yang akan coba dilempar dan dilempar ke arah depan membakar pemain-pemain dari alter ego namun belum berhasil memberikan damage yang berarti. Percobaan yang kedua juga dilakukan, ternyata ada sebuah bakaran yang membuat satu pemain tadi tersungkur ke arah tanah kalau kita lihat dari Taka terus memberikan pressure ke arah alter ego namun dari sisi lain Talent All Star benar-benar fokus ke arah AE. Betul, kita bakal lihat juga pergerakan dari tim TA pelan-pelan mulai maju menguasai area mereka, tidak membiarkan tim-tim lawan bergerak ke arah depan, tapi lemparan bom mengenai terhadap tim DX kali ini dan sekarang DX dalam bahaya karena juga dihujani bom oleh tim alter ego. Dari DX tersisa satu yang terakhir memaksimalkan keadaan ini untuk bisa menyelamatkan namun tidak bisa menyelamatkan rekannya karena Xavier pun dipulangkan ke arah lobby. Tersisa 3 tim, 2 dari Indonesia, 1 dari Vietnam. Betul, lemparan bom terus dihujani ke arah tim TA oleh tim alter ego tapi BFD bener-bener bonyok banget, ditekan di bawah lower ground, tidak dibiarkan bergerak bebas dan TA terlalu enak tempat mereka, punya rumah, punya lower ground, dan zona ke arah mereka. Ini udah benar-benar formula WWCD sih tim TA, kecuali mereka knockout oleh player-player dari BFD juga dari tim alter ego. Ternyata Renalre berhasil mendapatkan satu momentum untuk membuat pemain-pemain TA tersungkur ke arah tanah. Ada revive yang harus dilakukan juga, itu membuat TA hanya bermain dengan 2 pemain sementara waktu karena satu sedang fokus untuk melakukan revive dan kita melihat 2 pemain tersebut akan menahan pergerakan dari pemain-pemain alter ego ini juga knock membuat lagi. Harusnya Bonafide bisa sedikit bergerak. Ada sebuah knock yang juga didapatkan kembali, 2 pemain dari TA sudah dipulangkan ke arah lobby karena satu sedang bleeding out di sana, sulit untuk di revive juga. Spray juga kembali dilakukan kali ini. Super Una menuju ke arah pertahanan dari TA. Betul, tapi kita bakal dari TA tinggal menyisakan 2 player mereka lagi. Alter ego berhasil menumbangkan tim TA yang tadinya punya advantage posisi yang enak banget. Sekarang kondisi 3 lawan 2, 2 lawan 2 tepatnya. Tapi dari tim BFD bisa keluar juga dari pertahanan atau masih bisa bertahan karena mereka nampaknya belum terlalu terlihat ya di sisi kiri kita. Tapi dari tim alter ego terus menghujani bom ke arah depan juga, mendapatkan 1 player dari TA lagi. BFD masih ada 2 player mereka dan bisa join the fight, tapi tampaknya TA dipulangkan ke arah lobby menyisakan 2 tim Indonesia. TA terjepit mereka saat mereka maju menuju ke arah pertahanan dari AE. Ternyata Bonafide memiliki angle shoot yang cukup free menuju ke arah Talent All Star, membuat Talent All Star kocar kacir di sana. Ucup datang kali ini bersama dengan Tuyul, 2 pemain tersisa dari Bonafide berhadapan dengan 3 pemain dari AE. Betul, kita bakal kini 3 lawan 2 kondisinya. Dari 2 tim Indonesia lemparan bom tidak menumbangkan lawannya, tapi dari Super Una coba tunggu flank ke arah sisi kiri di mana dari Tuyul dan juga dari Ucup cukup terbuka. Di lain sisi Renare tertumbangkan, misalkan 2 player dari tim alter ego. Close quarter combat terjadi, lompat, tembak, Potato belum menemukan target tapi Potato ditumbangkan dan winner chicken dinner kembali untuk tim Bonafide kali ini.